Oke, kembali lagi di Pojok Misteri. Karena setiap pojok, oke. Ada misteri. Selamat malam, Mas Johannes Liu. Apa Malam. kabar? Malam, Mas. Sehat? Sehat, Mas. Oke, kali ini kita kedatangan Mas Johannes Liu, teman-teman. Dan dia ini adalah seorang mantan pelatih taekwondo. Mantan. Mas Johannes Liu sebelumnya udah pernah menyaksikan konten Pojok Misteri? Sudah, Mas. Yang lagi tuh hostnya Mas Alam ya? Oke, saya Alim kebetulan. Alim, kakaknya Mas Alam. Oh, saudaranya ini. Iya, sekarang Mas Alam itu sedang ke Kalimantan. Oh. Mendalami ilmunya sebagai host. Oke, Mas. Sekarang saya mewakili Mas Alam dulu. Iya, Mas. Oke, kalau Mas Johannes Liu sudah punya ceritanya dan sudah tahu, boleh langsung diceritakan. Ya, jadi itu Mas yang seperti saya kirim di email juga ya, Mas, Oke, yang saya ceritakan. Jadi saya tuh dulu pernah jadi guru taekwondo, Mas. Oke. Alasannya karena saya dari kecil tuh sering banget nonton film kungfu sama papa. Kungfu apa? Iya, sering banget. Tiap minggu beli film kungfu baru, Mas. Oke. Sampai terakhir saya itu nonton ya, Mas ya. Pas itu lupa tahun berapa ya. Lagi tuh keluar film Ip Man 3. Ip Man 3? Iya. Saya tahu tuh. Tahu kan, Mas, Saya ya? tahu yang Kungfu Panda itu kan. Beda, Mas. Oh, beda. Beda, Mas. Saya Ip Man lagi 3, ikutin, Mas. tapi. Yang Wing Chun, Mas. Tapi Kungfu. Kungfu. Kungfu, oke. Awas aja itu kan kungfu, Mas. Jadi Yang Panda itu mah. Kungfu Panda itu, Kungfu Panda. Mas. Beda. Sorry, maaf. Jadi kan saya nontonnya lagi tuh di bioskop ya, Mas ya. Oke. Sama papa, mama. Layaknya orang Keke. Cina pada umumnya lah ya. Iya, Mas. Jadi nah, setelah nonton, kalau nggak salah kita nonton yang paling malam, Mas. Ruangannya, tiketnya paling malam lah. Nah, selesai nonton, ketika saya turun eskalator, Mas, Iya. saya ngelihat ada penonton di depan saya itu coba ininya, Mas. Coba gaya-gaya tangan Wing Chun, Mas. Oh, biasa lah ya, habis nonton terus Iya. ya udah gaya-gayaan gitu. Nah, saya nggak mau kalah, Mas. Oke. Saya cobain juga. Coba juga tuh di eskalator. Bagus, Mas, gerakan saya. Bagus Masnya. Hmm. Oke. Semenjak itu saya memutuskan untuk udah ini bidang saya yang saya geluti aja, Mas. Oh, berarti berawal dari film Ip Man itu ya? Betul, Mas. Akhirnya Mas Langsung buka perguruan saya. langsung buka perguruan. Langsung. Itu umur berapa tuh Mas kalau boleh tahu? Itu 23, Mas. Oh, 23 tahun. Iya. Buka perguruan. Langsung buka, Mas. Orang udah Cuma mantep gara-gara- kuda-kuda saya. Gara-gara nonton film langsung bikin perguruan. Ya, kan namanya film kan menginspirasi juga ya, Mas ya. Iya, Sisi positifnya ya. Iya. Ya, cuman karena saya masih amatir ya, masih lagi tuh ya. Saya tuh ngajarnya tuh yang buat anak-anak kecil gitu, Mas, yang tingkat-tingkat awal. Jadi ini mulai ceritanya nih, Mas nih. Oke. Saya tuh lagi tuh punya murid ya lumayan lah, Mas lah. Banyak? Ada 4, Mas. Ada 4 Ada lumayan lah ya 4, buat merintis sebenarnya itu lumayan. Itu saya buka tuh kisaran umur 6, 7, 8, 9, 10 lah. Iya. 6 sampai 10 tahun. Sampai 10. Paling kecil itu ada yang 5,5 gitu, hampir 6 tahun lah. Jadi saya kasih aja masuk gitu ya. Iya. Nah, salah satu murid saya itu ada yang namanya Felix. Felix, oke. Kayak saya Iya. pernah denger nama-nama Felix itu ya. Lumayan familiar di saya, cuman ya udah. Iya, ya namanya di komplek kan, Mas ya. Iya, anak komplek lah ya, nama-namanya Felix gitu. Ada, Mas. Murid saya yang Felix namanya ada 2, Mas. Ada Kan 2? murid saya 4, 2-nya Felix. Duanya Felix? Iya, ada 2 yang namanya Felix. Ada 2. Oke, terus? Satu Felix, satunya Felix 2. Oke, Mas. Mas kok cek gitu sih, Mas? Nggak apa-apa. Namanya nama orang, Mas. Nggak, Pemberian maksudnya- orang tua, Mas. Nggak mungkin Nama namanya adalah doa. Felix dan Felix 2, masa? Nama marga, Mas. Marga ada? Nama marga iya. ada. Oke. Nama marga mah Oh, ya, bebas. saya Mas. maaf kalau nggak tahu. Iya, jadi si Felix ini tuh dia anak yang cukup punya bakat, Mas. Kalau saya lihat-lihat ya selama Felix saya mana latih. nih? Felix 1 atau Felix 2? Yang satu, Mas. Yang satu, oke. Yang satu. Saya kan nggak bilang Felix 2. Ya, oke, Felix biasa ya. Felix 1. Iya, Felix 1. Felix biasa dia, Mas. Jadi jangan sebel dong, Mas. Enggak, Mas, saya narasumber baru ini aja sih yang guru taekwondo. Jadi Dek Felix ini emang cukup ambisius, Mas. Ambisius? Ambisius sekali dia. Emang anak yang cukup ambisius. Kebetulan kan usianya 8 tahun. Cita-cita dia tertinggi ketika saya tanya adalah ngalahin Rey Mysterio di SmackDown, Mas. Dengan Rey Mysterio. Dia pengen ikut WWE, Mas. Oke. Dicabut, Mas, dari perguruan saya, Mas. Oke, setelah berapa lama tuh Mas cabut?
Di 7 bulan doang latihan mas cabut. Lumayan mas. Padahal pukulannya kenceng mas. 7 bulan dia cabut, dia pindah ke perguruan lain mas. Oke. Saya masih kangen Felix sih sebenarnya mas. Sampai sekarang. Berbakat ya si Felix itu. Ya udah. Nah singkat cerita tuh perguruan saya tuh bangkrut mas. Bangkrut. Iya saya Setelah tutup. berapa lama buka tuh mas? Kalau boleh tahu. Setahun setengah, hampir 2 tahun lah mas. Hampir lagi 2 tuh. tahun. Hampir 2 tahunan gitu. Karena apa? Covid atau? Enggak mas, pada cabut semua mas muridnya. Oh. Pada nyadar saya guru palsu lah gitu mas. Tapi gendut gitu. Iya, waktu itu mah masih ini mas, Masih, masih belum segendut sekarang lah. Nah jadi saya jadi driver ini mas, gokar. Driver gokar. Iya, saya sempat jadi driver gokar. Nah saya tuh sempat ya dapat penumpang keluarganya si Felix ini. Felix, oke. Iya, lagi tuh tujuan ke bandara mas, Terminal 2, 2B, 2B. keberangkatan. Iya. Ya namanya nostalgia kan mas, saya nanya-nanya sama dia. Iya. Mau kemana, liburan kemana? Oke. Ternyata dia bukan liburan mas, dia itu pergi mau ikutan Smackdown mas. Oke. Mau Ikutan- nyamperin WWE itu ya? Betul mas. Nyamperin Rey Mysterio ya? Saya sempat gimana ya mas ya, namanya mantan guru kan ya. Saya sempat pengen bilang jangan, pengen larang gitu, cuma Iya. namanya cita-cita dia mas. Iya. Akhirnya saya bebasin aja mas. Saya bebasin pergi. Udah mas, dari situ saya sempat nggak dapat kabar dulu tuh mas dari dia. Masnya kok ketawa-tawa sih mas? Masih menerka-nerka gitu, kayak lucu aja anak-anak nyamperin WWE ke Rey Mysterio gitu. Namanya cita-cita mas. Iya makanya. Soalnya dia bilang itu bukan pertama kali dia ke WWE, ternyata kayak pengen diterima. Dia katanya pernah dicok slam Ken tapi nggak mati mas, nggak Siapa? sakit. Si Felix itu. Felix di Chok Slam Ken. Ken nggak sakit katanya, jadi ya udah lawan kayak Mysterio, nggak apa-apa gitu. Kenapa tiba-tiba bisa ke Ken ya? Kan WWE juga. Oh mas. iya juga. Masih nggak pernah nonton ya mas ya? Iya jarang. Nonton mas, film kungfu, film pukul-pukulan bagus mas. Ya oke terus? Ya, lanjut nih mas. Iya lanjut. Masnya masih penasaran nggak? Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak, Mas. Ini Tapi cerita. ya udah saya coba. Nah setelah itu berapa bulan kemudian tuh saya dapat kabar dari Felix yang lain, Felix kedua. Felix 2. Oke. Katanya di rumah si Felix yang satu ini tuh lagi ini mas, ada bendera kuning. Iya. Partai Golkar. Enggak mas, si Felix ini wafat mas. Oh, innalillahi. Wafat, meninggal dunia mas ya. Kenapa tuh, Mas? Saya kurang tahu mas sebenarnya kenapa, apa lagi tanding kenapa gitu, pokoknya dia wafat mas. Saya nggak sempet tanya detail lah mas, nggak enak mas, lagi berduka mas saya samperin kan. Oke. Udah nggak lama lihat keluarganya mas ya. Nah setelah itu mas, saya tuh jadi tiap malam tuh kepikiran Felix mulu, maksudnya ada rasa bersalah loh mas, Oke. kayak sebagai mantan gurunya tuh merasa bersalah. Sorry, Mas. Mas, Sorry. Mas ketiduran mas, Sorry. masnya ketiduran. Sorry, Mas. Ngantuk ya mas ya? Enggak, emang Kru tolong kopi dong, kru. terlalu malam kita taping nih, udah jam 12:30. Iya mas, nah itu gangguan dimulai dari situ mas. Saya tuh di seminggu awal mas, saya tuh mimpi mulu mas, mimpiin si Felix. Felix, oke. Heeh. Saya mimpiin Felix tuh lawan pemain-pemain Smackdown semua. Wah lagi tuh dia ada yang lawan The Rock, si Felix lagi di Smack mas sama The Rocknya. Cuman ya namanya mimpi kan ngeblok gitu ya mas ya. Terus juga mas, itu di seminggu pertama saya karena kan kepikiran ya mas. Di sore-sore hari tuh setelah jam 6 gitu mas, kayak sekitar jam 7-an tuh, saya kan tinggal sendiri ya mas ya, udah tinggal sendiri. Oh, sendiri. Jadi suka ada kayak suara-suara gitu mas. Beneran mas, padahal saya tinggal sendiri mas. Apa tiba-tiba gitu kan? Hei gitu ya. Cuman suaranya kayak suara anak kecil. Oh, ya kayak suara Felix lah intinya. Iya mas, saya kayak berusaha memberanikan diri gitu, ngecek sekitar rumah saya, nggak ada Ngecek. apa-apa. Oke. Dan gangguan itu tuh lumayan panjang mas, Iya. sampai jam 10-an gitu, dan suaranya makin lama makin kenceng.
Gitu mas. Makin lama makin kenceng. Saya kan jadi takut ya mas ya. Takutnya saya kena pukul juga mas. Takutnya kena pukul? Iya, kalau ada taekwondo kan, hei, sambil mukul mas. Oke. Saya Kan dalam mimpi mas? Enggak mas, ini jam 7 jam 9 mas. Oke. Sebelum tidur, saya sebelum lagi di tidur. kamar. Iya oke. Saya salah. Nggak fokus. Enggak pak. Ya. Saya tuh sampai bingung mas. Saya coba pengen nanya warga sekitar, takutnya saya dibilang bohong ya. Kira saya cuma nanya ke ini doang, bapak-bapak yang siskambling. Oke. Saya tanya, Pak, kalau ini jam 7 jam 9 suka denger nggak sih ada suara gini? Emang ada yang buka perguruan lain ya? Oke. Dia bilang nggak ada, udah nggak boleh, di banned perguruan itu mas, di Di-ban, kompleks saya. ya, oke. Nah itu saya jadi mikir, wah ini apa jangan si Felix ya. Sampai puncaknya mas, suatu hari itu malam jam 12 mas, ketika saya lagi tidur, saya tuh kayak gimana mas ya? Pernah nggak sih mas kayak malam-malam lagi tidur terus tiba-tiba kebangun, langsung melek aja gitu seger mas? Pernah lah, wajar. Saya pas bangun mas, saya ngeliat ada si almarhum Felix ini. Almarhum Felix, di mana? Ada di pojokan kamar saya mas, deket pintu. Oh, deket pintu? Deket pintu mas. Si Nak Felix ini itu ngomong sama saya. Ini gara-gara Koko. Kayak saya kan kok gara-gara saya gitu mas. Oh dia manggilnya Koko. Iya pas itu kan manggilnya Koko. Kan umurnya lagi tuh pas latih. Oh iya ya. Terus kayak disalahin gitu mas. Kayak ini gara-gara Koko berkali-kali. Saya mah takut mas. Masnya panasan ya mas ya? Masnya kepanasan ya? Sorry. Panas ya. Ya terus. Saya mah takut mas pas itu mas. Udah saya ini aja tarik selimut saya gini. Oh ngeri ya karena ya posisinya saat itu. Takut mas saya gitu aja gitu terus aja. Pas suaranya hilang saya langsung lari nyalain lampu mas. Oke. Nggak tidur saya. Oh sian juga. Nah itu semenjak itu mas saya langsung ini ke rumah keluarganya mas. Saya ngomong, saya ceritain ke mamanya gitu kan. Oh, maaf Ci, tadi malam saya mimpi ketemu Felix diganggu segala macam. Nah dari situ mamanya tuh baru cerita kalau ternyata emang selama ini Felix tuh dendam sama saya mas. Oh dendam. Karena mas. ketika dia tahu saya bilang wewe itu palsu mas, dia jadi ini mas, pengen jadi aktor. Pengen jadi aktor? Aktor silat. Oh aktor silat. Ya semenjak itu saya langsung ziarah aja ke kuburnya mas ya. Iya. Saya taburin aja kembang yang banyak lah. Kembang, iyalah. Ziarah kan. Semenjak itu saya udah nggak mau jadi driver lagi mas. Takut Nggak mau saya jadi mas. driver Saya nggak lagi. mau lagi kalau nganterin orang terus orangnya meninggal lagi mas. Saya nggak mau lagi mas. Iyalah mas. Saya udah pindah aja profesi. Akhirnya berarti sekarang mas Johannes Liu nih udah nggak jadi driver gokar ya? Udah nggak lagi mas, takut mas. Sekarang kalau boleh tahu mas Johannes jadi apa? Masih nganggur mas saya mas. Masih nganggur? Masih nganggur mas. Luar biasa. Saya takut mas kerja apa sekarang juga. Berarti ada lagi ceritanya mas Johannes Liu atau sudah? Kalau bisa sudah? Mas takut mas, saya takut didatangin Felix lagi mas. Mas itu apaan mas? Itu kayak tangannya mas Felix ya? Tangan saya dong mas. Tangannya si Felix itu. Tangannya Felix mas. Iya, in frame ya. In frame lagi. Jangan gitu dong mas. Masnya suka ngeprank Ya ya? makanya gimana kalau kita sudahi sebelum makin Udah, mas. Takut banyak si Felixnya tangan-tangan ini yang mas. nggak ini. Takut Felixnya kesini mas. Udah mas. Udah kan udah. Yaudah kita sudahi aja ya. Oke pemirsa, Pojok Misteri, begitulah tadi cerita dari Mas Johannes Liu, mantan seorang driver gokar dan bisa dibilang sempat jadi pelatih taekwondo ya. Iya dulu mas. Pas masih muda lah. Pas masih muda ya. Dari sini tidak ada sesuatu yang bisa kita petik dari ada. Hah? Ada ya. Ada mas. Nanti ada yang bisa kita petik. Intinya kalau mengejar sesuatu jangan berlebihan lah, karena kalau masih kecil aja udah baru bisa taekwondo 7 bulan, gak usah sok-sokan lawan Misterio. Oke, Mas Johannes Liu, terima kasih banyak. Terima kasih mas. Sudah bercerita hari ini. Ada fee-nya kan mas ya? Ada, Mas, ntar di makro ya, di belakangnya. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas ya.